Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan materi analisis kerentanan di minggu ini. Seharusnya udah minggu yang kemarin ya, tapi karena libur, besoknya sudah, minggu depannya sudah mulai kita masuk di materi peretasan sistem. Oke, apa sih analisis kerentanan gitu ya? Nah, dari sini saya coba mensisipi konsep dari analisis kerentanan. Nah, tujuannya pertama untuk analisis kerentanan, kita memahami penelitian. Nah, jadi sekedar meneliti gitu ya. Ada istilah penelitian research dan klasifikasi kerentanan. Jadi kita melakukan klasifikasi mana yang kategori severity-nya, tingkat keparahan dari kerentanan tersebut gitu ya. Terus nanti ada penjelasan gitu ya, penilaian dari kerentanan. Nanti dia kasih poin-poin berapa gitu ya dari range-nya. Setelah itu di sini akan menjelaskan siklus hidup dari pengelolaan kerentanan. Terus yang keempat, memahami pendekatan yang berbeda tentang penilaian kerentanan. Pendekatannya nanti seperti apa? Apakah nanti kita bisa kalau misalnya severity-nya kerentanannya itu sangat mudah kita tembus, mungkin di situ tidak perlu kita menggunakan beberapa metode. Tapi di sini kalau nanti kita coba pendekatannya seperti apa gitu ya. Terus yang selanjutnya menjelaskan karakteristik alat penilaian kerentanan yang baik. Jadi ada semacam mungkin penyesuaian, mungkin kita penggunaan dari beberapa tools atau utilitasnya. Kira-kira mana sih yang bisa lebih mendapatkan nilai atau poin dari kerentanan tersebut ya. Jadi nanti kita coba menggunakan beberapa tools. Sebenarnya pun mungkin sama gitu ya, dari sisi yang berbayar maupun yang mungkin gratisan ya. Tapi kalau hampir kebanyakan rata-rata untuk analisis kerentanan itu semua berbayar. Mungkin di situ berbayar pun juga kalian pun juga bisa mencoba, walaupun itu nanti trial sifatnya, mungkin berapa hari, mungkin fitur atau mungkin fiturnya mungkin juga terbatas. Nah, di sini menghasilkan, nah ini yang paling penting ya. Jadi kita menghasilkan laporan dari penilaian kerentanan. Nah, ini yang paling utama dari analisis kerentanan. Apa saja sih yang kita bisa laporkan? Jadi nanti ada perbedaan di saat kita melakukan analisis kerentanan ataupun nanti di saat kita melakukan pentester. Nah, kalau di pentester kan kita sudah sudah melakukan peretasan gitu ya, sudah mulai masuk ke peretasan sistem. Terus nanti di situ pun juga akan outputnya ya hasil laporan juga gitu ya. Nah, bagaimana nanti laporan dibandingkan nanti laporan saat kita melakukan sebelum peretasan. Kalau di analisis kerentanan, jadi kita sebelum kita melakukan peretasan, nanti laporannya tampilannya seperti apa. Oke, terus analisis kerentanan mungkin definisinya seperti ini gitu ya, kurang lebih, yaitu mengidentifikasi kerentanan dan kelemahan pada sistem atau network dari target kita gitu ya, sehingga sistem itu dapat dieksploit gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan pentest atau hacking di sistemnya. Terus di sini ada beberapa utilitas dari analisis kerentanan, tapi nanti di saat praktikum itu cuma di lab modulnya hanya 3 gitu ya. Jadi lab modul yang nanti akan digunakan tuh pakai Nessus, terus ada GFI Line Guard, terus ada Nikto, kalau nggak salah Nikto. Nah, ini sebenarnya masih banyak tools yang nanti tersedia gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada selain yang ini. Jadi nanti kita coba kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen nyoba gitu ya, silahkan. Nanti mungkin merupakan poin tambahan gitu ya. Jadi di sini ada Qualys FreeScan, ada Retina GS, ada OpenVAS. Nanti saya coba menjelaskan antara Nikto dan OpenVAS di praktikum ini. Terus ada Core Impact Professional, ada Nextpost, ada Science, gitu ya, SAINT, terus ada Shadow Security Scanner, ada NGSA, ada Nessus. Ya, ini Nessusnya yang sifatnya bisa di-install atau di setup di Android. Terus ada Security Metric Mobile Scan dan Nmap. Nah, ini yang Nmap ya, lebih powerful walaupun dia modelnya CLI gitu ya, online.
Nanti silakan teman-teman, memang saya akan menampilkan ini website ataupun untuk belajar, silakan nanti dicoba kira-kira dengan adanya website yang tersedia di sini untuk belajar, Anda coba mengecek kira-kira vulnerability-nya seperti apa gitu ya, kerentanannya. Jadi nanti dicoba dengan menggunakan alamat web yang tersedia di sini, hackthissite.org, ada certifiedhacker.com, ada hack.me, ada checkmark.com, ada demotextfire.net, ada megacorpon.com. Nah, ini silakan nanti dicoba untuk. Jadi kalau misalnya di situ Anda punya VM sendiri, silakan ya kasih alamat IP-nya, nanti Anda cek di situ kerentanannya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin di situ tidak terlalu cukup banyak gitu ya untuk mengklasifikasi, tapi kalau di alamat web di sini mungkin Anda bisa juga belajar gitu. Kayak toolsnya yang tersedia, yang saya coba kita coba di sini menggunakan Nikto gitu ya. Eksperimennya kita kalau di Kali ini untuk analisis kerentanan, jadi ada beberapa utilitas yang sudah terinstall gitu ya. Jadi di sini ada Fuzzy Tools, ada Vibe Tools, ada Legend, ada Nikto, ada Nmap. Nah, ini kalau yang sudah tersedia gitu ya. Nah, kalau ini kan kita nyoba Nikto, tinggal kita langsung aja jalankan gitu ya, kita aktifkan. Nah, ini contohnya kalau Anda coba bereksperimen dengan alamat yang di VM Anda, misalnya di VM target Anda, maka Nikto min kasih opsi argumen H, alamat IP-nya langsung muncul di situ web server Apache-nya gitu ya, itu versinya versi berapa yang tersedia. Terus di sini pun juga akan kelihatan anti-click checkingnya gitu ya, ada tidak tersedia atau tidak ada gitu ya. Di sini tidak terdefinisi untuk XSS protection header-nya, terus ada X content-nya, ini tidak dilakukan pengaturan. Nah, di sini kalau Anda lihat muncul juga ada Apache-nya itu versi yang lama, update ya. Dan yang versi yang terbaru itu yang 24.12. Nah, ini yang nanti kita bisa lihat dari target kita. Ada 29 item ya, nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita pengennya mungkin di Nmap juga seperti ini. Jadi ada 29 item yang akan direport secara remote. Kita melakukan analisis kerentanannya. Nah, di sini ada contoh yang modelnya hampir sama seperti Nessus gitu ya, tapi OpenFast gitu ya. Nah, OpenFast ini. Tapi kalau teman-teman nanti boleh ya pakai Nessus ya. Tapi nanti di situ kalau Nessus itu modelnya ya mungkin trial gitu ya, karena bisa berbayar dan itu harus menggunakan login satu-satu. Kalau kemarin di angkatan 2017 itu sempat gagal kita menggunakan Nessus. Jadi untungnya itu Nessusnya udah ada yang sudah dibuat sebelumnya saat praktikum. Jadi pas waktu kita buat bareng dalam waktu yang sama dengan alamat IP yang akhirnya harus terkonfirm, diverifikasi di sana, akhirnya di situ dinyatakan seakan-akan memiliki alamat IP yang sama dengan akun dan password yang berbeda. Nah, ini akhirnya terblokir Nessusnya. Nanti besok pas waktu Anda menginstal Nessus, itu paling tidak Anda install sendiri-sendiri, terkoneksi mungkin di jaringan Anda sendiri atau pakai tethering, boleh gitu ya, silakan. Nanti gunakan akun dan passwordnya nanti disesuaikan. Oke, nanti diperhatikan juga port yang terlayani di perangkat utilitas ini gitu ya. Mungkin dari OpenFast atau Nessus gitu ya. Oke, nanti di sini OpenFast, silakan nanti Anda cek di URL-nya openfast.org. Nah, di sini juga ada istilah namanya Scanner of Vulnerability OpenFast. Jadi OpenFast ini gini, ada istilah namanya scanning di mata kuliah di pertemuan ini sebenarnya itu masuk di bagian scanning network gitu ya, scanning network. Jadi di scanning network itu ada scanning port, terus yang kedua adalah scanning untuk vulnerability. Nah, kebetulan di CHF versi 10 ini itu masuk di chapter sendiri gitu ya. Jadi ada bab sendiri.
Jadi sebelum dilakukan peretasan sistem. Nah, ini contoh dari salah satu dari scanning vulnerability untuk OpenVAS. Jadi tampilannya modelnya pakai seperti apa? Nah, seperti ini. Pertama kita install dulu. Jadi kalau memang belum terdapat, biasanya pasti nggak ada ya di Kali ya. Nanti Anda install dulu. Nanti setelah itu melakukan proses setup. Nah, seperti ini, apt-get, update, tambah karakter n, apt min-get, install min-y, OpenVAS. Nanti ada proses setup. Nah, di sini ada link URL-nya gitu ya. Nah, ini nanti silakan coba ikuti konfigurasi tuningnya di sini. Konfigurasi untuk OpenVAS di Kali Linux. Nah, ada beberapa yang saya ikutin dari proses setup dan instalasinya. Terus nanti memberikan user passwordnya gitu ya. Karena nanti di saat proses instalasi gitu ya, itu sudah langsung alamat passwordnya itu akan terbentuk sendiri. Tapi kita akan bisa merubah sendiri ya dari user dan passwordnya sendiri. Nanti kita tentukan, misalnya usernya admin, passwordnya juga admin. Nanti ikuti petunjuk yang ada di link ini ya, di bawah ini. Terus untuk sinkronisasinya juga Infinity sama juga. Terus ada kita lakukan starting OpenVAS-nya. Nanti servisnya akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Nanti kita buka browser dengan misalnya alamat lokal kita gitu ya. Jadi portnya nanti yang tersedia adalah 9392. Tapi kalau di Nessus itu 8834 ya. Nessus itu 8834. Tapi kalau di OpenVAS itu 9392. Nah, kita masukin saja admin. Passwordnya juga admin. Nanti akan seperti ini. Nah, di saat login akan muncul. Nanti yang di sini tinggal masukin alamat IP target kita atau mungkin alamat domainnya. Nah, gitu ya. Tadi ya misalnya certifiedhacker.com. Jadi jangan alamat kampus kita gitu ya. Tadi alamat IP target atau mungkin di situ alamat yang web yang tersedia gitu ya. Terus di situ akan kelihatan di situ jumlah reportnya, laporannya ada 1. Nanti severity itu adalah tingkat keparahannya, kerentanannya, ya, statusnya nanti dari ini. Nah, di sini akan keluar gitu ya statusnya. Terus ada tingkat severity-nya, ini cukup tinggi, high, untuk nilai kerentanannya gitu ya. Dari hasil scan-nya ada high, medium, ada low, ada log gitu ya. Terus ada action-nya. Nah, itu ya. Terus nanti dari sisi reportnya dari halaman 1 sampai 1 berarti cuma 1 saja yang akan dicek. Terus nanti bisa juga nanti diekspor dalam bentuk CVS atau mungkin dalam bentuk model Excel gitu ya, TXT atau PDF gitu ya, file PDF. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, setelah hasilnya tadi ada kerentanannya, terus cakupan dari severity keparahannya di alamat IP yang tadi, alamat kita scanner itu. Terus di sini ada lokasinya untuk modelnya, di situ servisnya mungkin di situ ada 21/TCP, 21 portnya untuk FTP, untuk koneksinya untuk TCP atau UDP, berarti kalau 21 berarti TCP. Nanti actionnya kita lihat di situ, misalnya kasih note atau catatan di situ, misalnya tambahin tingkat keparahannya. Terus nanti, nah ini modelnya yang untuk vulnerability-nya gitu ya. Nah, nanti dihasilkan halaman reportnya itu banyak 1 sampai 130 gitu ya. Nah, ini sampai 130, totalnya 258. Nah, ini ya. Untuk vulnerability-nya sebanyak 258. Nanti tinggal Anda ekspor aja ke dalam bentuk PDF. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen cari lebih detail dari sisi aplikasi, nanti tinggal Anda buka reportnya, resultnya, aplikasinya seperti apa. Nah, ini kalau nanti tinggal modelnya bisa di ascending atau descending ya. Nanti di severity-nya tinggal Anda arahkan panah. Kalau misalnya pilih ascending, maka nanti akan kelihatan tingkat kerentanan yang paling tinggi dari tingkat tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, ini sama juga. Nanti di sini hampir sama ya antara ascending dan descending. Tinggal Anda pilih saja. Mungkin di situ
pengen Anda mencari lokasi untuk yang di FTP-nya, boleh, nanti akan muncul seperti ini. Terus nanti kalau misalnya Anda kasih contoh di sini report hasilnya, di sini kita pilih contohnya untuk application ada 13. Nah, seperti ini. Nah, ini cari yang kira-kira tingkat keparahannya, kerentanan yang paling tinggi berapa gitu ya. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, ada nilai istilah CVA-nya. Nah, ini dari sisi reportnya, laporannya. Nah, ini ke tingkat kerentanannya. Nah, ini contohnya adalah title-nya di PostgreSQL, di database-nya. Ini ya, title-nya di PostgreSQL. Oke. Di database. Nah, nanti hasil output yang terakhir adalah CVSS. Ini nanti saya jelaskan di comment istilahnya nilai kerentanannya gitu. Dari sisi reportnya. Gitu. Jadi kalau semakin tinggi dia tingkat kerentanannya, maka kita bisa lebih mudah untuk melakukan peretasan. Oke, ini ada opsi misalnya kita membuat custom gitu ya. Kita melakukan custom kan kita udah pertama dari awal ya, di immediate scan pertama kali dengan alamat IP. Tapi kalau kita ingin coba scanning lagi vulnerability-nya, kita bisa milih yang Advanced Text Wizard. Nanti tinggal dimasukkan saja. Ini kita text name-nya bebas sembarang. Misalnya kalau kita gunakan di Windows 7, terus ada scan konfigurasinya, pilih apa gitu ya, ada sistem discovery, terus ada alamat IP target kita, terus ada stability, tinggal di-create task-nya. Nah, nanti di sini ada beberapa mungkin dari tampilan menu-menu ini kita bisa menampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Kalau grafik hampir sama kayak di Nessus, ada check info dashboardnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi CVS Severity Class-nya nanti muncul seperti ini. Terus dari CVSS, nah, tampilannya seperti apa. Nah, ini nanti menunjukkan kategori tingkat keparahan dari kerentanan di. Nah, ini kalau misalnya indikatornya warna merah, di kondisi high, terus kuning medium, untuk yang biru ada low, dan yang putih ini log-nya gitu ya. Nah, ini contoh dari OpenVAS. Hampir sama nanti di Nessus ya. Kalau Nessus mungkin lebih bagus lah tampilannya. Oke, mungkin seperti itu untuk OpenVAS-nya. Nanti untuk penugasan teman-teman, karena di situ di penugasan lab, modul labnya itu hanya 3 gitu ya. Mungkin kalau misalnya di situ ada 9 kelompok, kali teman-teman bisa dalam 3 kelompok itu bisa sama gitu ya. Jadi silahkan, nggak apa-apa. Jadi dalam 3 kelompok itu pasti nanti akan sama. Mungkin yang kelompok 1 sama kelompok 5 atau kelompok 9 itu bisa sama. Jadi dari 9 kelompok itu mungkin dari 3 kelompoknya bisa sama. Terus di sini nanti penggunaannya bisa menggunakan Nessus, ya dia Nessus. Tapi kalau saya ya karena ini familiar ya, jadi Nessus paling ini. Kalau Nikto mungkin cuma sekedar, kalau saya lebih senangnya di Nessus. Gitu ya. Tadi saya udah nyoba menggunakan login di Nessus, gagal terus gitu ya. Mungkin karena trial gitu ya. Nanti saya coba lagi nge-create di Nessus ini. Terus di sini Nessus kita menggunakan analisis kerentanan, dan ada GV Line Guard-nya. Itu kita melakukan scanning kerentanan di jaringan gitu ya. Terus ada Nikto juga untuk CKI ya, kayak tadi Nikto. Oke, mungkin seperti itu dari praktikum ini. Coba saya jelaskan dulu yang untuk teorinya. Apa sih sebenarnya mau ngapain kita ya? Karena teorinya kan udah belum dapat ya. Nah, jadi apa sih dari istilah nilai kerentanan itu ya? Kita sebenarnya itu kita menguji gitu ya, menguji sistem kita tuh kemampuannya bagaimana. Jadi sistemnya menguji untuk kemampuan itu bagaimana dalam menahan atau menangkis gitu ya berbagai serangan gitu ya. Terus di situ kita juga dapat menggunakan atau mengidentifikasi suatu kelemahan yang kira-kira mungkin kita bisa mendapatkan atau mudah melakukan eksploitasi. Terus di situ juga kita dapat memprediksi kira-kira seberapa efektifnya itu seperti apa sih dalam
pengontrolan dari sisi keamanan kita gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat tuh prediksinya. Jadi sebelum kita terjadi suatu serangan yang terjadi, nah kita sudah bisa memprediksi, oh ini kira-kira sistem kita aman gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, sebenarnya kita melakukan pen tester itu ya perlu ya gitu ya, wajib banget gitu ya. Misalnya dari sistem kita, sebenarnya kalau di sistem kerentanan itu pun juga sangat diperlukan. Ini sifatnya lebih sifatnya ke arah preventif gitu ya. Tapi kalau di pen tester nanti itu pun juga nanti sebagai report gitu ya. Oh ini dari pihak manajemen kira-kira ini perlu tindakannya apa, yang kira-kira nanti perlu ditambal atau perlu diapain dari sistem kita, kelemahannya. Ini dari sistem, ini ada beberapa ya indikasi warna-warna ini yang menunjukkan nilai tingkat kerentanan di sistem kita. Nah, dari penelitian kerentanan sebenarnya kita tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi tentang kira-kira dari sisi trennya gitu ya, terus dari ancamannya, terus dari sisi serangan dari keamanan itu seperti apa gitu ya. Jadi pertama ada 3 trennya gitu ya, terus ada threat-nya, ancaman, terus ada serangannya seperti apa modelnya. Terus kita menemukan sistem untuk kira-kira apa sih kesalahan dalam mendesain gitu ya, terus apa atau juga kita mendapatkan kelemahan sebelum kita melakukan sebelum ada serangan. Nah, ini yang kita peroleh dari penelitian dari kerentanan. Terus kita juga bisa melakukan recovery. Nah, ini penting. Jadi recovery ini setelah kita mengetahui apa saja gitu ya kerentanan yang kita dapatkan di sistem kita. Nah, nanti akan kita klasifikasi dari kerentanan itu. Pertama dari priority-nya. Nah, priority-nya tuh dia masuk skala berapa gitu. Atau mungkin di situ ada tingkat keparahannya, severity-nya, terus ada scope-nya. Nah, scope ini kira-kira udah lingkupnya dari mana, range-nya, dari 1 sampai dari 9 atau 10. Nah, ini yang kalau misalnya Anda lihat dari grafiknya. Nah, ini ada skor CVSS tadi yang saya jelaskan itu di tools yang tadi di Nikto gitu ya. Itu ini contohnya di Nessus ini ya. Ini contoh di Nessus. Nanti kelihatan banget. Ya, kalau Nessus mungkin tampilannya lebih bagus ya. Terus ada CVSS score. Nah, ini kelihatan banget dari 01 mungkin kondisi udah aman gitu ya. Warnanya hijau terang gitu ya, hijau tua nih. Terus ada 12, 23, tapi yang paling tertinggi itu yang 9-10 yang warnanya merah, indikator. Nanti kalau Anda lihat dari sini tampilannya seperti ini grafiknya ya. Warna merah ini menunjukkan tingkat keparahan, tingkat kerentanannya paling tinggi. Oke, nanti di sini bisa Anda cek di sini. Kita menggunakan Nessus. Nah, di sini ada beberapa tools yang mungkin untuk kita melakukan penelitian kerentanan gitu ya. Mungkin dari sans.org. Ini cuma sekedar untuk membantu ya. Mungkin kita bisa mengeksploit database, ada GVI detail gitu ya. Nah, ini contoh-contoh untuk kita bisa melakukan penelitian kerentanan. Nah, ini klasifikasinya. Jadi kenapa terjadi kerentanan? Karena saat kita melakukan mungkin salah setting konfigurasi, terus ada konfigurasi yang sifatnya default, terus juga passwordnya juga default, terus ada servisnya, pelayanannya pun juga default. Jadi mungkin di situ ada buffer overflows gitu ya. Buffer overflows itu mungkin ada aplikasi yang kira-kira di situ terluap gitu ya, akhirnya tidak bisa diakomodir lagi gitu ya. Terus di sini ada sistem unpatch yang tidak dilakukan proses update-nya gitu ya. Mungkin di situ dari sisi aplikasi, softwarenya, atau mungkin beberapa tools yang tersedia bajakan gitu ya. Akhirnya muncul register-register yang kira-kira di situ terjadi korup gitu ya. Yang membuat kerentanan itu dari sistem kita menjadi lemah gitu atau mungkin banyak celahnya. Terus di sini ada design flow. Nah, ini ada kecacatan dalam desain, terus ada ya mungkin dalam membuat aplikasi gitu ya, terus ada sistem operasi. Nah, ini ada beberapa kecacatan, terus ada service yang kira-kira terbuka.
Nah, kalau Anda lihat dari gambar ini, statistiknya gitu ya, ini dari Microsoft, dari tahun ke tahun, maka di sini ada kerentanannya, dari contoh dari kerentanan yang dialami di tahun ke tahun, ada denial of service, ada execute, ada overflow, ada SQL injection, ada scripting gitu ya. Nah, ini macam-macam yang kira-kira di sini jumlah kerentanan yang bisa didapatkan ini ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini contohnya, statiknya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Dari pendekatan mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi di perkuliahan teori ya. Jadi kalau jadi istilahnya di praktikum ini mungkin intronya seperti itu. Kita akan coba menggunakan beberapa tools yang tersedia, mungkin dari Nessus, ada GV Landcard atau Necto gitu ya, atau mungkin juga ada beberapa tools yang saya berikan contoh ini, yang kira-kira teman-teman bisa coba ya. Nah, ini ada OpenVAS yang tadi dicoba gitu ya, hampir mirip seperti Nessus ya. Terus ada query free scan, tapi nanti yang saya wajibkan teman-teman kerjakan satu aja gitu ya, kerjakan satu yang sesuai modul. Jadi nanti satu kelompok 3 kelompok itu pasti sama gitu ya. Tapi nanti kan saya lihat kira-kira dari performan menjelaskan materi itu yang nanti saya nilai. Jadi seperti itu. Mungkin dari ketidakjelasan kadang-kadang saya lihat dari timnya nggak ada yang muncul, mungkin ada cuma beberapa orang, atau mungkin hanya mewakili, yang lainnya nggak ada kontribusinya. Nanti yang saya bingung mau beri nilainya seperti apa. Oke, saya rasa cukup sekian saja pertemuan kita. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan.